Shalom, selamat berjumpa kembali dengan sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah minggu ke-20 setelah Trinitas, tanggal 30 Oktober 2022, diambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, dan bahan bacaan diambil dari Roma 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, dengan tema berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saya tidak tahu apakah kita pernah memperhatikan kata-kata penghiburan dari sahabat-sahabat kita orang-orang Kristen saat ada duka cita. Kalau tidak salah, banyak di antara kita yang akan memuji yang sudah meninggal itu dengan kata-kata bahwa yang meninggal itu adalah orang baik. Burju doa mangon, inangon opon di tikengoluna. Burju, dia adalah orang baik beribadah, rajin menyumbang, rajin kor. Dia adalah penatua atau sintua yang baik, ketua pembangunan yang luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Baru disambung, ada yang memastikan bahwa yang meninggal itu akan masuk surga karena haburjona kebaikannya. Dan atau mungkin ada yang berkata mungkin dia akan masuk surga. Padahal saudaraku, kita tahu persis bahwa secara jelas firman Tuhan berkata, hanya karena anugerah Tuhan saja semata yang mengasihi kita dan mengampuni setiap orang percaya yang berhak masuk surga, bukan orang yang baik. Bandingkan Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Bahkan Yesaya berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat 6. Benar saudaraku, Nabi Yesaya dalam konteks khotbah kita kali ini mengatakan bahwa ibadah di Yehuda berlangsung sangat-sangat baik. Kurban bakaran senantiasa dilakukan oleh umat. Ayat 11, berbagai perayaan dan pertemuan ibadah tetap dilakukan secara meriah. Ayat 14, namun Allah sama sekali tidak menyukainya. Bahkan Allah jijik dan muak melihat ibadah dan perayaan mereka itu. Ayat 13, hal itu dikarenakan ibadah mereka hanya sekedar aktivitas agama yang di dalamnya tidak ada penghayatan dan rasa hormat kepada Allah. Dan ibadah tanpa hati adalah ibadah yang dilakukan karena rutinitas belaka, yaitu sekedar mengikuti tuntutan perintah agama atau pemimpin agama itu sendiri. Ayat 12, ibadah seperti ini tidak akan berdampak pada kehidupan, bahkan cenderung membuat seseorang menjadi pribadi yang munafik, kelihatan saleh dan baik di depan banyak orang, sedangkan di luar tempat ibadah berubah menjadi zalim dan kejam. Kenyataan ini yang marak terjadi di Yehuda. Perayaan keseharian begitu luar biasa mereka lakukan dengan gegap gempita, tidak sejalan dengan kehidupan mereka hari lepas sehari. Kejahatan mereka
membuat Yesaya mengatakan mereka serupa dengan orang Sodom dan Gomora. Ayat 9 dan 10. Sangat menyedihkan. Itulah sebabnya sebagaimana tema kita saat ini, berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, akan kita gumuli. Supaya hidup kita tidak berlaku munafik, kelihatan saleh, baik, beribadah, rajin, penyumbang, tetapi berperilaku Sodom dan Gomora. Mari kita perhatikan dengan baik akan firman Tuhan ini. Yang pertama, basuhlah dan bersihkanlah dosa-dosamu. Saudaraku, saat firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, Allah sebenarnya sedang murka kepada umatnya karena mereka sedang berpaling membelakangi Dia, menjerumuskan diri dalam korupsi dan kejahatan, serta penyembahan berhala. Bandingkan Yesaya 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yesaya mengibaratkan Israel dan Yehuda adalah anak-anak yang memberontak kepada Tuhan. Ia bahkan membandingkan mereka dengan binatang. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ayat 3. Mereka juga disamakan dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Dan kedua kota ini adalah kota-kota yang kelakuannya sangat bejat, sangat berdosa, sehingga Tuhan menghancurkan kota tersebut dengan api. Coba saudara bayangkan betapa bejatnya dan begitu jahatnya apa yang umat Tuhan lakukan di hadapan Tuhan. Namun yang lebih buruk, mereka mencoba membersihkan diri dengan mempersembahkan korban, membakar dupa, mengucapkan banyak doa, dan berkumpul dalam ibadah dan persekutuan yang kusuk. Akan tetapi hati mereka penuh dosa dan kemunafikan dan tidak pernah berubah. Ayat 12 sampai ayat 13. Makanya Allah sangat jijik dan muak dengan korban-korban ibadah mereka. Disinilah firman Tuhan lewat Yesaya mengingatkan mereka agar mereka sadar dulu dan mau penuh dengan penyesalan dan terlebih dulu membawa dosa-dosa dan kejahatan mereka kepada Allah yang kudus dan yang penuh mengasihi dan mau mengampuni itu. Firman-Nya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ayat 16 sampai 17. Dalam hal ini secara positif sekarang Tuhan yang Maha Kudus menyampaikan agar umatnya membasuh dan membersihkan dirinya dulu dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa atau berbalik, ya, meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan, bukan justru menutupinya dengan ibadah dan korban-korban bagus dan banyak. Dosa jelas tidak bakalan bisa ditutupi dengan ibadah dan persembahan kepada Allah. Allah yang kudus tidaklah bisa disuap dengan ritual ibadah ataupun dengan korban dan pemberian. Upah dosa tetaplah mau. Dengan kata lain, Tuhan Allah mengingatkan mereka orang-orang Israel pada zaman itu dan kita pada zaman sekarang supaya apa? Menyesali dosa dulu dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan juga menjauhkan diri dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Dan kita mau juga meninggalkan dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. Kita dipanggilnya untuk hidup bersih, yaitu dalam pertobatan. Kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus, kata Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Dan sangat indah saudaraku. Yesaya
berkata bahwa oleh kasih karunia-Nya pasti akan membersihkan dosa-dosa mereka dan juga membersihkan dosa-dosa kita dan mengubahkan batin mereka dan kita dari yang merah seperti kermisi dan yang berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Ayat 18. Biasanya kita tahu bahwa kain-kain putih yang sudah dicelup 2 kali ke dalam pewarna merah ini agar juga kelihatan merahnya dengan bagus, tidak akan berubah warna apapun yang terjadi. Baik hujan ataupun pencucian tidak akan membuat warna itu luntur. Dan seperti itulah yang dikatakan oleh Yesaya akan dosa-dosa kita. Tidak ada upaya manusia yang dapat menghapusnya dengan kebaikannya, dengan ibadah-ibadahnya. Dosa manusia sudah sedemikian berakar di dalam hatinya. Para imam, raja, umat Tuhan, dan kita semua pastilah tidak sanggup membersihkan diri sendiri dari dosa-dosa kita. Hanya Allah saja yang dapat membersihkan hati manusia dari dosa. Ketika kita menaati perintah Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah para Rasul 3 ayat 19. Di dalam yang lain firman Tuhan berkata, Allah akan mengampuni kita dan memberi kita hidup baru. Bandingkan juga 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jelas, hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus kita dapat menerima pengampunan dan memiliki hati yang murni. Sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh siapapun kecuali Allah. Kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah dan firman-Nya. Karena Dia satu-satunya pribadi yang sungguh dapat membersihkan dosa-dosa kita dan kejahatan kita menjadi putih seperti salju dan akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang kedua, saudaraku, berbuat baik adalah tanda bahwa kita sudah dibasuh dan sudah bertobat. Saudaraku, kita tahu bahwa ada banyak ajaran yang terbalik. Sebagian berkata bahwa dengan berbuat baik dulu baru kita menuju percaya, berproses dan semakin baik dan semakin percaya. Bahkan banyak berkata bahwa dengan berbuat baik kita akan masuk surga. Padahal Alkitab menjelaskan bahwa bertobat dululah, diampuni dulu dosa-dosanya, baru disusul dengan apa? Berbuat baik. Berbuat baik adalah rasa syukur dan tanda kita atas hubungan yang total, akrab, indah dengan Allah lewat pengampunannya bagi kita. Karena dengan percaya kepada Yesus, kita sekarang memiliki kuasa untuk berbuat baik. Kita memiliki kuasa Allah untuk melakukan pelayanan yang baik dan memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Berjuang kita melalui kuasa daripada pengampunan Yesus. Sekarang kita apa? Beribadah benar dan melayani dengan sungguh. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Ayat 16c dan 17a. Dalam konteks ini kita perhatikan bahwa setelah kita bertobat dan dosa-dosa kita telah disucikan, dibasuh dan dibersihkan, serta hubungan kita dengan Tuhan sudah pulih dan akrab, sekarang Tuhan menghendaki umat pilihannya berupaya berbuat baik, lebih baik dan terbaik dalam segala perkara, baik hubungan kita dengan Allah, diri kita sendiri maupun terhadap sesama kita. Artinya hanya dengan pembaharuan dalam hati kita lah yang sudah disucikan oleh darah Yesus baru dimampukan untuk melakukan perbuatan baik, saleh, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Kalimat belajar berbuat baik
berarti kita akan terus-menerus berproses. Mulai dari sejak kita percaya kepada Yesus hingga Yesus datang kedua kalinya, kita akan terus belajar berbuat baik agar lebih baik dan yang terbaik lagi hingga serupa dengan Kristus. Kehidupan yang radikal ini harus terjadi, saudaraku, karena selama ini umat dan kita telah terbiasa berbuat dosa dan kejahatan, serta berusaha menutupinya dengan apa? Ibadah, penyembahan palsu, persembahan, dan yang lainnya. Sekarang setelah kita dibasuh, disucikan oleh darah Yesus, umat Tuhan dan kita harus menggantikannya dengan belajar berbuat kebaikan dan mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, membela hak anak-anak yatim, dan memperjuangkan perkara janda-janda. Ayat 18. Mengapa? Karena itu sekarang kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Dan firman Tuhan yang lain berkata, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Dan kita tentu berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan-perbuatan baik kita dapat memuliakan Allah Bapa yang di sorga. Matius 5 ayat yang ke-16. Di sini saudaraku memperjuangkan, menolong, membela pihak-pihak yang tertindas seperti anak-anak yatim, para janda, orang-orang lemah, dan orang-orang miskin adalah tindakan yang sangat realistik. Dan setiap orang yang terpanggil menjadi pemimpin apapun, menjadi orang Kristen dimanapun adalah orang-orang yang memiliki kemampuan menolong pihak-pihak yang tertindas ini. Itu sekali lagi, mari kita ingat, kita diselamatkan. Ya, sekali lagi, kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Yang ketiga, saudaraku, respon kita. Apakah kita mendengar akan firman Tuhan atau memberontak akan seruan Tuhan? Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang memberikan pilihan bagi setiap kita. Berkata ya kepada firman-Nya atau tidak kepada seruannya. Saudara perhatikan ini dengan baik. Jika kamu menurut dan mendengar, ayat 19. Tidak dikatakan kamu harus menuruti dan mendengarkan. Namun kita harus perhatikan juga secara jelas dan tegas. Firman Tuhan menyatakan, apabila kita menurut, mau mendengar, dan mau melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, kita akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dan pasti dibasuh dan dibersihkan dari dosa-dosanya. Tindakan sukarela menaati firman Tuhan adalah respon jawaban yang sungguh menyenangkan hati Allah. Dan itu menjadi berita baik, berita yang sungguh-sungguh menyenangkan bagi kita. Karena ada apa? Pemulihan, berkat, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan tindakan ketaatan adalah yang paling seharusnya dimiliki setiap kita. Hanya harus kita akui, masih ada banyak orang dan berpikir waktunya nantilah. Ya. Akhirnya ada yang mungkin berkompromi karena berbagai tekanan masyarakat dan politik di dalam sekitarnya, sehingga mereka merendahkan perintah Allah itu dan melihat keuntungan di depan mata lebih cepat, lebih tinggi daripada tawaran Allah menurut dia. Dia lupa saat dia bertindak demikian mungkin akan membawakan kemudahan jangka pendek, tetapi secara jangka panjang justru berbuat dosa terhadap Allah dan menjadi pembantu para penindas orang lain.
firman-Nya, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya, ayat 20. Dan itu adalah berita buruk bagi mereka dan juga bagi kita yang menunda dan menganggap remeh akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita memohon kepada Tuhan agar Ia membuat kita dan keluarga kita mampu bersungguh-sungguh hati bertobat, sukarela mendengar dan menaati firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, lewat khotbah yang indah ini ada beberapa pelajaran penting untuk kita ingat dan renungkan. Yang pertama, mari kita ingat bahwa Allah kita walau sungguh baik dan teramat baik, bahkan sungguh-sungguh mengasihi kita, tetapi Dia tidak mau kita menipunya dengan hidup munafik, merasa bahwa perbuatan jahat kita dan tipu-tipu kita bisa kita tutupi dengan segala ibadah-ibadah atau ritual formal belaka, atau melalui pemberian persembahan kita dan perbuatan baik kita dapat menyogok Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata Allah muak dan jijik dengan semua itu jika belum hati kita dibasuh, disucikan dari dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, mari kita bertobat menyadari tiap dosa dan kejahatan kita begitu berakibat fatal, tidak dapat dibersihkan dengan usaha apapun, dengan kebaikan apapun, tetapi akan Tuhan basuh, bersihkan dan sucikan jika kita sudah mengakuinya di hadapan salib Yesus. Yang ketiga, sebagai umat yang telah ditebusnya, dibaharuinya dengan darahnya, marilah kita meninggalkan kejahatan, segala tipu-tipu, segala bentuk dosa, dan belajarlah berbuat baik, lebih baik dan semakin baik hingga menyerupai Yesus. Ingatlah dengan baik, kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Mari berkata ya dan menuruti serta menaati firman Tuhan ini dengan baik, tanpa menunda-nunda waktu kita lagi, agar kita makan hasil tanah yang baik dan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup ini dengan adanya kelepasan, keselamatan, pemulihan dan pembaharuan di segala bidang kehidupan kita, sehingga kita dapat dan mendapatkan berkat-berkat Allah dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Sebaliknya, jika kita enggan dan memberontak, pasti mengakibatkan kebinasaan dan kita akan mengalami serbuan dan kemurkaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.